Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 12 sampai yang ke-17. Judul renungan kita pada hari ini adalah menjawab kebutuhan. Seruan kebutuhan selalu ada di sekeliling kita dan seringkali kita berdoa supaya muncul seseorang yang Tuhan kirimkan untuk menjawab kebutuhan itu. Namun ucapan Yesus terhadap para murid begitu tajam dan jelas. Kamu harus memberi mereka makan, bukan orang lain. Seperti para murid ketika menengok besarnya kebutuhan yang harus dijawab, seringkali kita ciut melihat keterbatasan yang ada. Kita merasa tidak mampu menolong, tidak cukup mampu menolong. Hanya ada cuma sedikit. Di sisi lain mungkin saja saat itu ada orang-orang selain si anak kecil yang memiliki makanan yang untuk bisa ditawarkan. Tentu mereka juga melihat dan tahu kebutuhan yang ada. Tetapi kenyataannya mereka tidak menyodorkan apapun. Kebenarannya, dunia sekitar tidak membutuhkan orang-orang yang serba tahu apa yang terjadi. Yang seperti itu sudah banyak. Mereka merindukan kehadiran para penjawab kebutuhan. Hanya anak kecil inilah yang berusaha menjawab dengan apa yang ada padanya, sekalipun sangat sedikit. Menariknya, setiap hal yang diserahkan dalam tangan Tuhan akan dilipat gandakannya. Ingatlah, bukan tanpa alasan Tuhan menempatkan kita dalam situasi tertentu. Dia ingin kitalah si anak kecil berikutnya yang menjawab kebutuhan sekitar. Kita memang tidak bisa menjawab semuanya dan Tuhan tidak memanggil kita untuk itu. Namun selalu ada satu atau dua kebutuhan di sekitar yang terjangkau untuk kita jawab. Berusahalah menjawab kebutuhan, bukan hanya cukup tahu dan berdiam diri. Melihat ini ya, bagaimana mungkin kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Begitu ya, bagaimana mungkin kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Kemudian ini ada Brasil, Jerman 17, brutal. Hubungannya apa gitu ya? Nah, nanti kita lihat ya hubungannya ya. Oke, kita baca saja Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Pada waktu itu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya dan kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tapi ia berkata pada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-berkelompok, kira-kira 50 orang berkelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu berduduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan kedua ikan itu, dia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya pada orang banyak. Dan mereka semuanya itu makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkannya potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat ayat yang ke-12. Nah, di sini dikatakan, waktu itu hari mulai malam. Jadi ini kelihatannya tim pelayanan Yesus Kristus itu sudah berniat untuk memisahkan diri dan beristirahat. Karena apa? Hari sudah malam, berarti ya sudah capek lah ya. Sudah seharian melayani orang, menyembuhkan orang sakit. Ya waktunya malam ya untuk istirahat lah. Sesuatu yang normal sekali terjadi. Nah, kemudian hal ini dapat kita lihat pada ayat-ayat berikutnya. Ayat 10 ya, 2 ayat sebelumnya itu ngomong gini. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Berarti kan benar toh kataku tadi ya. Sepanjang hari mereka sudah kerja keras, ya. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga yang kata-kata baris biru perhatikan ya. Hanya mereka saja bersama dia. Artinya ya butuh waktu untuk menyendiri. Butuh waktu untuk memisahkan diri dari
kerumunan orang banyak. Nah, dari ayat 10 bisa kita simpulkan mereka butuh waktu. Ya, quality time, gitu ya. Kita lihat ayat 11. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya. Ini intelijennya hebat sekali ya. Orang banyak ini ya. Langsung Yesus ini di stalker gitu ya, dibuntuti terus gitu ya. Nah, luar biasanya Yesus tidak menolak. Ini yang luar biasa ya. Saya pikir, wah Yesus ini kalau capek mungkin dia ngomong, besok aja ya. Kan masih ada hari esok gitu loh ya. Nggak perlu semuanya harus hari ini. Kan ada waktunya untuk istirahat. Gitu ya toh. Tapi hal yang menakjubkan adalah reaksi Yesus. Reaksi Yesus adalah nerima orang banyak sekalipun sudah seharian lelah melayani. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus setelah menerima mereka? Yesus khotbah tentang kerajaan Allah. Terus. Jadi tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah. Jadi orang ini, aku rasa ya, orang yang datang ini benar-benar orang yang haus rindu akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kehausan rohani. Dan beberapa di antara mereka memang mungkin butuh kesembuhan secara fisik. Apalagi jikalau mereka ada di antara mereka misalkan ya, yang sakit kusta yang saat itu adalah benar-benar penyakit terkutuk dan belum ada obatnya. Sehingga kalau misalkan ada orang yang terkena sakit kusta, ya nunggu waktu saja. Nanti badannya tiba-tiba pretel, nanti ya habis. Itu sebabnya kenapa kok orang kusta itu selalu dikucilkan atau diasingkan. Kan beberapa cerita mengatakan Yesus menyembuhkan orang kusta. Betul ya? Jadi Yesus itu sangat berkuasa terhadap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apapun itu. Jadi dengan menunjukkan atau perform miracle and wonder, mujizat, keajaiban, maka secara tidak langsung mereka tuh melihat orang ini sungguh-sungguh adalah anak Allah. Itu pernah terucap pada waktu Yesus meredakan angin lebut, angin lesus yang ada di Danau Genesaret. Nah itu salah satunya orang yang melihat itu ngomong kayak gini. Sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Jadi keilahian Yesus semakin nyata. Jadi semata-mata gini ya. Kenapa kok Yesus mau melakukan mujizat? Bukan semata-mata karena dia itu apa ya? Pengen show off, bukan itu. Bukan juga karena orang itu apa ya? Minta-minta apa enggak? Karena memang dia pengen menunjukkan bahwa aku adalah Sang Mesias, ilahi. Mampu melakukan banyak hal, banyak yang besar. Percaya sama aku. Itu maksud yang suci, tulus, dan mulia dari Yesus Kristus. Nah, ini berikutnya ya. Tadi kan ayat 11 ya. Ayat 12 ini kan ngomong, murid-murid kan ngomong, suruhlah orang banyak itu pergi. Kenapa? Wis capek rek kira. Sudah lelah gitu loh. Wis suruhlah orang banyak itu pergi. Toh mungkin pikirnya murid-murid, toh di ayat 11 engkau kan sudah khotbah tentang kerajaan Allah, bla bla bla, dan menyembuhkan orang sakit. Nah, apalagi gitu loh. Mungkin kata lainnya seperti itu ya. Tapi jawaban Yesus ini mengejutkan ya. Karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh para murid. Kamu harus memberi mereka makan. Mereka jawab para murid. Yang ada ambek kami itu loh. Tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Maksudnya itu gini ya. Saudara, jumlah mereka berapa? Minimal 13 orang. Betul ya? Murid Yesusnya 12 sama Yesus sendiri kan jadi 13. Nah, 5 roti 2 ikan. Jumlahnya 7. Nah, 7 lah dibagi 13. Itu separuh. Ya, anggap aja separuh lah ya. Jadi 7/14 anggap aja setengah lah ya. Jadi, lihat ada 5 roti 2 ikan ini diseparuhi semua. Gak bisa satu murid itu makan 1 roti utuh. Nggak bisa gitu loh. Nah, mungkin para murid itu mikir, ini untuk kita saja.
yang lelah, yang sudah melayani Tuhan gila-gilaan luar biasa. Ini untuk makan saja kekurangan loh. Kok Yesusnya bilang, kamu harus memberi makan, ini maksudnya gimana itu? Ada banyak ketidakmengertian ketika kita mengikut Yesus. Ada banyak ketidakmengertian ketika kita menjadi Kristen. Tetapi satu hal, kita mesti percaya kepadanya. Percaya bahwa Yesus akan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, rasa tidak percaya mereka atau para murid ini tergambar dalam kalimat gini. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ini tuh kalimat gak mungkin. Kenapa? Karena gini ya. Saudara perhatikan ayat 12 ini ya. Karena di sini kita berada di mana? Di tempat-tempat yang sunyi. Saudara, ini adalah tempat-tempat yang sunyi. Bagaimana mungkin bisa kami pergi membeli makan untuk semua orang banyak ini? Wong sunyi sepi kok. Kono sing jualan, kono sing dodolan. Jadi menurut saya kalimat ini adalah suatu bentuk tindakan protes daripada para murid. Tapi diungkapkan dengan cara yang halus. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini ya. Kenapa ya jawaban Yesus itu tuh kok tidak pernah terpikirkan oleh para murid sebelumnya? Karena para murid ini hanya terfokus pada sing tadi tuh. Masing-masing dari kita dapat separuh roti, rek. Separuh ikan, rek. Nah, tapi mereka tidak terfokus bahwa mereka tuh bersama siapa sekarang itu. Yang bersama mereka itu adalah sang pencipta roti, sang pencipta daripada ikan. Ya. Artinya apa? Yang bersama dengan mereka yaitu Yesus Kristus. Itu lebih besar daripada 5 roti dan 2 ikan. Intinya seperti itu. Nah, pelajaran rohani apa yang kita ambil? Pelajaran rohani itu yang kita ambil gini ya. Seberapa banyak rasa berserah kita kepada Tuhan. Karena terkadang saat atau sering kali kita tuh memandang bahwa tangan kita tuh megang apa. Atas dasar itu kita melakukan segala sesuatu. Contoh ya Pak para murid. Di tangannya sudah ada 5 roti dan 2 ikan. Ya udah nggak mungkin lah memberikan orang banyak ini kepikiran enggak. Apalagi hari sudah malam, wayahe istirahat tok. Beri makan orang barat, banyak ngangguran apa. Ini 5.000 orang loh, gak main-main ini banyak loh. 5.000 orang. Itu misalnya duduk 50-50 berarti kan 100 kelompok. 100 kelompok loh. Dilayani oleh 12 orang tok. Lumayan loh ya. Satu orang layani 9 sampai 10. Gitu ya. Nah, jadi mereka tidak pernah berpikiran bahwa apa yang ada di tangan mereka itu bisa menjadi sesuatu yang besar jika Yesus ada bersama-sama dengan dia. Para murid kesalahannya adalah tidak datang kepada Yesus atau hanya fokus kepada kelelahan mereka. Tidak peduli bahwa di luar sana ada orang banyak yang jumlahnya 5.000 orang itu. Mereka tuh masih rindu untuk mendengarkan khotbah tentang kerajaan Allah. Yang selama ini mungkin mereka tidak pernah mendengarkannya. Itulah sebabnya Yesus bicara, kamu yang harus memberi mereka makan. Gitu ya. Oke, ayat 14. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang. Saudara bayangkan kalau Anda jadi murid Yesus. Apa enggak bingung? Bingung toh? Ini sing penting tuh bukan duduk berkelompok, enggak berkelompok. Ya toh? Yang penting tuh makanannya ada apa enggak. Secara manusia kita berpikir demikian toh. Yang penting itu makanannya ada. Mau duduk kelompok, enggak kelompok itu urusan belakang. Yang penting makanannya ada. Tetapi Yesus enggak.
Mereka disuruh ngatur kelompok-kelompok. Nah, kenapa kok melakukan itu nanti ya? Tapi sekalipun dalam ketidakmengertiannya, para murid itu tetap melaksanakan perintah Yesus. Ini yang luar biasa yang patut kita contoh. Ada kalanya kita tidak mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Terkadang pencobaannya begitu berat. Bahkan kita merasa sampai Tuhan, bebaskanlah aku dari permasalahan ini yang sangat berat. Tetapi janji Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 adalah ya dan amin. Oh, jikalau engkau mengalami pencobaan itu tak akan melebihi kekuatan manusia. Pada waktu engkau dicobai, dia akan memberikan jalan keluar. Tak akan melebihi kekuatan manusia. Dan pada saat dicobai, diberikan jalan keluar. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Jadi, apakah dalam kebingungan kita tetap berpegang pada perintah Kristus? Jadi sekalipun terkadang menurut kita, perintah Kristus itu tidak ada relevansinya dalam hidup kita. Tidak ada relevansinya dengan masalah yang kita hidup atau kita hadapi. Salah. Setiap perintah Tuhan itu selalu ada relevansinya. Hanya saja hati kita tidak terfokus kepada Dia, sehingga kepekaan rohani yang kita miliki itu jauh berkurang. Saudara, tetap berpegang teguh pada perintahnya. Ini prinsip yang penting sekali. Karena di tengah kebingungan, hanya ada satu patokan yang paling benar, yaitu tetap berpegang pada firman Tuhan. Itu yang paling benar. Saudara, contoh aja ya, kasus belajar dengan tekun. Orang kalau belajar dengan tekun, itu pasti ada enak atau tidak enak? Pasti tidak enak. Kenapa? Tekun itu berarti berhari-hari dia doing the same thing, mengulang-ulang mata pelajaran yang sama supaya dia menguasainya. Di mana orang-orang yang pengen jalan pintas atau sistem kebut semalam itu tidak suka. Yang penting ulangannya atau tesnya itu bagus, perlu gak usah belajar. Caranya ya apa? Nyontek toh teman sebelah. Ini yang terjadi. Yang pertama berpegang pada perintah Tuhan, belajar dengan tekun, sekalipun ada harga yang harus dibayar, yaitu waktu-waktu bermain kita. Waktu-waktu di mana kita bisa menikmati bersantai-santai ria. Itu banyak sekali terpotong. Dan kita menggunakannya untuk belajar. Tapi itu adalah cara yang benar. Tapi banyak orang tidak suka cara yang benar. Banyak orang suka dengan cara yang jalan pintas. Yang ngawur. Yang sistem kebut semalam. Terus kalau nggak bisa nyontek temennya. Tuh, kalau kayak gitu apa ya nilai yang didapat itu pantas kamu dapat dengan cara nyontek itu. Kan gitu ya. Nah ini ya tergantung di tangan siapa. Ayat 16. Waktu Yesus ngambil 5 roti dan 2 ikan, dia menengadahkan ke langit, mengucap berkat, langsung bisa dibagi-bagi. Dan ini yang paling penting ya. Yesus itu tidak melakukan mujizat itu cara gini. Kan tadi di kelompok no toh. Satu kelompok 50, 50, 50, ada 100 kelompok. Kan kayak gitu. Nah, Yesus tidak ngomong gini. Lakukan mujizat, terus yang terjadi adalah blim salabim, langsung masing-masing di tangan mereka itu ada rotinya. Enggak kayak gitu caranya. Caranya apa? Caranya gini ya. Memberikannya, yang tadi rotinya dimultiplikasi itu, kepada murid-muridnya, terus dia nyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikannya kepada orang banyak. Artinya apa? Yesus ingin memakai kita, orang yang percaya, untuk terjun do the same thing. Just like the discipleships 2000 years ago. Tuhan ingin melibatkan kita sama seperti dia melibatkan para muridnya untuk melayani kerajaan Tuhan. Bukankah itu adalah suatu yang amazing? Suatu hal yang luar biasa. Sudah siapkah atau maukah saudara untuk dipakai oleh Tuhan? Untuk melayani sama seperti Tuhan. Memakai daripada para murid. Karena apa? Kalau misalkan Tuhan tidak mau memakai para murid,
Yang terjadi apa? Ya roti itu aja langsung muncul jebret di tangan masing-masing 5.000 orang. Tapi ceritanya tidak seperti itu, bukan? Ya, jadi ini ada kaitannya dengan ini ya. Kenapa kok Yesus, kamu harus memberikan mereka makan? Tujuannya adalah supaya engkau terlibat dalam pelayanan kerajaan surga. Nah, ini tergantung ya. Jadi 5 roti 2 ikan di tangan Yesus. Jadi banyak sekali. Ini sama-sama dengan tergantung di tangan siapa. Bola sepak di kaki saya tetap bola biasa. Karena harganya. Tapi bola sepak di kaki Cristiano Ronaldo jadi suatu yang luar biasa. Harganya bisa sangat mahal. Jadi keberhargaan sesuatu itu mengikuti siapa yang dibalik sesuatu itu. Contoh ya, saya penggemar Jerman, terus terang saja. Saya fans berat timnas Jerman. Tahun 2014 saya bersorak-sorai sendirian di dalam kamar saya karena melihat Jerman membantai Brasil 7-1. Mohon maaf bagi para pendengar siaran ini yang membela Brasil gitu ya. Tetapi tahun 2014 Jerman menang 7-1 itu menyisakan momen yang luar biasa. Saya baca di artikel gini ya. Pengurus stadion Mineirão itu tempat stadion di mana Brasil dibantai ini ya. Itu melakukan lelang jaring gawang saksi bisu kekalahan Brasil. Jadi jaring itu dipreteli sehingga jadi 8.150 bagian. Terus kemudian dijual dengan harga 71 euro atau 1,1 juta untuk satu bagiannya. Nah, hasil penjualan tersebut disalurkan ke Yayasan Amal Brasil untuk program kesehatan, sosial, dan olahraga. Diharapkan dari penjualan itu, ya ini kalau 8.000 dikali 1,1 ya 8,2 M. Jadi jaring sepak bola itu enggak ada, harganya 8,2 M itu enggak ada. Tapi jadi ada sini. Karena apa? Ada pemain-pemain Jerman yang membuat jaring itu nilainya 8,2 M. Karena pada saat tahun 2014 itu dibantai di partai semifinal 7-1. Dan ini Jerman mencetak rekor yang besar ya. Dalam 30 menit mampu mencetak 5 gol. Dan itu hanya di babak pertama saja. 2 golnya di babak kedua soalnya. Plus 1 gol hiburan dari Brasil yang dicetak oleh Oscar waktu itu. Jadi, kenapa kok ini perlu dijual seperti ini? Gagasannya adalah untuk mentransformasi tragedi traumatis. Bagi orang Brasil, kekalahan 7-1 ini traumatis banget. Yang disalurkan dengan cara lebih positif. Jadi mengubah sesuatu yang traumatis menjadi sesuatu yang positif. Nah ini tujuannya daripada menjual gawang yang dibobol 7 kali oleh Jerman ini kayak gini. Intinya, suatu benda akan luar biasa. Tergantung apa? Di tangan siapa. Di tangan siapa, Rek? Anda di tangan siapa? Orang lain di tangan siapa? Kalau orang lain tidak di tangan Tuhan, tapi Anda di tangan Tuhan, berbanggalah bahwa Anda di dalam pihak yang benar. Oke? Saudara libatkan dirinya. Mereka semua makan sampai kurang kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul. Saudara, menurut saya ya, angka 12 bakul ini unik sekali ya. Para murid tadi kan jumlahnya berapa? 12. Jadi artinya langsung saja, rasa keraguan-raguan para murid itu dibayar dengan 12 bakul. 1 bakul untuk masing-masing murid. Tadi dapetnya mikirnya apa? Separuh roti aja harus diseparuh. Sekarang 1 orang 1 bakul. Apa enggak luar biasa itu? Para murid juga dapat melakukan perbuatan yang hebat. Tapi ada syaratnya. Jikalau Kristus hidup di dalam kehidupannya.
pekerjaan Tuhan tidak akan nampak luar biasa jikalau dia tidak ikut berperan di dalamnya. Ini penting sekali ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Pekerjaan Tuhan tidak akan tampak luar biasa jikalau dia tidak ikut berperan di dalamnya. Maksudnya apa? Seringkali kita merasa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu untuk Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah mungkin karena kita memang hobi main musik, maka ya karena nggak ada kerjaan, jadilah pemain musik di gereja. Jadi bukan didasarkan atas apa? Cinta sama Tuhan, oleh karena itu saya pengen main musik untuk Tuhan. Bukan itu. Kalau misalkan bukan itu, tidak heran. Kalau there is no something big even happen in your ministry. Jangan heran. Sekali lagi, pekerjaan Tuhan tidak akan tampak luar biasa jikalau dia tidak ikut berperan di dalamnya. Jangan-jangan selama ini saudara merasa melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berperan dalam pekerjaan yang kau pikirkan itu. Bertobatlah, Tuhan Yesus memberkati.